adalah lazim bagi kalangan sekuler untuk memisahkan agama dari ilmu pengetahuan atau sains. Bahkan seringkali mereka justru memperlawankan antara agama dengan sains. Lebih jauh lagi bahkan mereka memperlawankan antara Tuhan dengan sains. Sesungguhnya ini adalah sikap yang sangat absurd alias konyol, dikarenakan tidak apple to apple untuk membandingkannya, seperti membandingkan mobil dengan kursi. Lebih jauh bahkan mereka berpendapat atau lebih tepatnya mengira bahwa agama akan digantikan oleh sains ke masa depan. Benarkah bisa terjadi agama ini akan digantikan oleh sains di masa depan? Mari kita bahas secara kritis di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 292 kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 292. Kita akan melanjutkan kajian kita masih terkait dengan agama dan peradaban manusia yang semakin maju ke masa depan, di mana peradaban manusia akan bertumpu kepada perkembangan sains dan teknologi. Salah satu poin penting yang sekarang ini atau akhir-akhir ini semakin santer terdengar adalah ada yang berpendapat bahwa ke masa depan di mana ilmu pengetahuan semakin maju, teknologi semakin maju, maka peran agama itu akan semakin hilang. Bahkan keyakinan terhadap Tuhan katanya akan semakin hilang, dikalahkan oleh berkembangnya sains dan teknologi. Di episode yang lalu kita sudah membahas terkait dengan benarkah peran Tuhan akan bisa digantikan oleh sains dan teknologi. Kita sudah mendapatkan kesimpulannya bahwa peran Tuhan tidak akan mungkin digantikan oleh perkembangan sains dan teknologi secanggih apapun. Dikarenakan manusia telah memiliki insting atau fitrah ketuhanan itu sejak lahirnya sudah memiliki bisikan-bisikan atau insting, satu pemikiran, perasaan yang inherent di dalam dirinya, di dalam jiwanya tentang keberadaan Tuhan itu. Kita sudah membahas panjang lebar terkait dengan ini. Sehingga dialektika, pemikiran, perdebatan, pembicaraan, diskusi tentang Tuhan itu niscaya tidak akan pernah berhenti di dalam peradaban manusia yang semaju apapun. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dengan pertanyaan yang lain atau dugaan yang lain terkait dengan apakah agama ke masa depan itu juga akan tergantikan oleh perkembangan sains dan teknologi. Sahabat sekalian, mari kita bahas dari dua sisi seperti biasanya. Yang pertama adalah dari sisi ilmu pengetahuan atau sains, logika, rasionalitas, dan empirisme. Sedangkan yang kedua, kita akan mengambil rujukan informasi dari dalam kitab suci kita, Al-Quran Al-Karim. Yang pertama, bagaimana pendapat dari ilmu pengetahuan sendiri terkait dengan perkembangan sains itu? Benarkah sains ini akan menghasilkan satu konsep, satu output yang akan memberikan gambaran secara gamblang terhadap realitas jagat raya dengan segala isinya, bahkan realitas kehidupan, di mana kehidupan itu akan melibatkan
Seluruh makhluk hidup, khususnya manusia, dengan segala kompleksitas permasalahannya. Ada dua hal penting di situ. Yang pertama terkait alam semesta, itu terkait dengan entitas yang mati. Ada ruang yang mati, waktu juga mati, materi, energi, informasi, semuanya adalah entitas penyusun alam semesta. Tetapi yang kedua, ada entitas yang hidup, khususnya terkait dengan manusia, yang lebih kompleks lagi, di mana dia memiliki satu dunia yang bukan hanya benda mati atau entitas mati, melainkan ada dinamika kehidupan yang melibatkan subjektivitas dan pemahaman dia terhadap segala realitas alam semesta itu. Mari kita tinjau satu persatu. Yang pertama adalah terkait dengan realitas jagat raya dalam arti sebagai entitas yang mati. Terdiri dari ruang, waktu, materi, energi, dan informasi. Bagaimana perkembangan sains dan teknologi memahami realitas jagat raya sebagai entitas yang mati itu? Benarkah ilmu pengetahuan sains itu telah bisa mengungkapkan berbagai macam misteri yang ada di dalam realitas jagat raya atau alam semesta itu? Benarkah ilmu pengetahuan telah mengetahui realitas ruang misalnya? Kalau kita bicara ada 5 variabel jagat raya, kita mulai dari membahas ruang. Benarkah manusia dengan peradabannya ini, dengan sains yang diagung-agungkan oleh kalangan sekuler, dan dia mengira bahwa manusia akan bisa mengungkapkan misteri jagat raya dari sisi ruang? Ternyata kenyataannya pengetahuan manusia, sains ini bahkan sampai jauh nanti ke masa depan, hampir-hampir bisa dipastikan manusia tidak akan pernah bisa mengungkapkan misteri terkait dengan ruang itu. Kenapa? Salah satu poin yang sangat mendasar adalah manusia ini cuma setitik debu saja di alam semesta, di jagat raya yang tidak ada batasnya, tidak diketahui batasnya sampai sekarang, bahkan sampai ke masa depan, di mana peradaban manusia tidak akan pernah bisa menjangkau realitas ruangan alam semesta yang sesungguhnya atau hakikat dari jagat raya dari sisi dimensi ruang itu. Dikarenakan manusia memang hanya setitik debu. Manusia cuma debunya bumi. Bumi ini debunya tata surya. Tata surya debunya galaksi Bima Sakti yang isinya ada ratusan miliar tata surya seperti kita, atau bahkan katakanlah bintang-bintang yang bintang itu adalah matahari. Diperkirakan galaksi Bima Sakti ini isinya minimal 200 miliar matahari. Atau bahkan ada yang mengatakan bisa mencapai 400 miliar matahari. Maka bayangkanlah betapa kecilnya bumi kita, bahkan cuma berada di dalam galaksi Bima Sakti ini. Ini kalau dikembangkan lagi, seberapa besar ruang jagat raya, ternyata galaksi Bima Sakti itu hanya sebagian kecil dari realitas yang disebut sebagai supercluster, yaitu gerombolan galaksi yang isinya diperkirakan minimal 100 miliar galaksi. Dan ini masih lebih besar lagi yang dalam terminologi Islam atau Al-Quran disebut sebagai langit dunia. Langit yang dekat itu adalah digambarkan sebagai langit yang pertama, itu pun tidak diketahui batasnya oleh ilmu pengetahuan yang paling mutakhir pun. Dulu diperkirakan diameter jagat raya ini hanya sekitar belasan miliar tahun cahaya. Kemudian berkembang menjadi sekitar 30-an miliar tahun cahaya.
Diketahui lagi berkembang menjadi 60-an miliar tahun cahaya, menjadi 90, ratusan, dan terakhir dikabarkan lebih dari 200 miliar tahun cahaya. Sampai sekarang tidak diketahui batasnya. Jangankan untuk mengetahui batas dari alam semesta, dari jagat raya yang oleh Al-Quran disebut sebagai langit dunia atau langit pertama itu. Bahkan pojok-pojok, sudut-sudut dari galaksi kita sendiri pun manusia tidak bisa mendapatkan realitas yang sebenarnya. Kecuali hanya melihat dari jarak jauh. Kalaupun bisa mengirim misalnya pesawat ruang angkasa tanpa awak, itu pun baru masih keluar tidak jauh dari tata surya kita. Masih sangat jauh ruang jagat raya yang bisa diobservasi dan kemudian disimpulkan oleh manusia. Itu kita baru bicara dari sisi dimensi ruang yang sudah hampir bisa dipastikan. Sehebat apapun sains ini berkembang ke masa depan, dipastikan peradaban manusia tidak akan mampu menjangkau hakikat dari ruang alam semesta. Apalagi kemudian muncul teori-teori, indikasi-indikasi, data-data yang mengarah atau berbasis pada eksperimental yang menunjukkan keberadaan ruang-ruang yang lain selain langit dunia itu. Ada yang menyebut alam paralel dan seterusnya, kemudian memunculkan konsep multiverse, di mana bukan hanya universe yang satu, tetapi ini multiverse dan semakin tidak berhingga. Dari sini saja kita sudah bisa menyimpulkan secara logis, secara rasional, bahkan secara empirik bahwa pengetahuan manusia ke masa depan hampir-hampir bisa dipastikan tidak akan bisa memahami hakikat dimensi ruang itu. Satu. Yang kedua, dimensi waktu. Ini juga menjadi misteri yang sampai sekarang menjadi perdebatan tidak ada habisnya. Sebenarnya waktu itu ada apa enggak? Benarkah dinamika waktu kemarin, sekarang, atau hari ini, esok, masa depan itu sesungguhnya ada? Apakah itu bukan hanya ilusi dari pikiran kita, dari persepsi kita, dari pengamatan kita yang kita simpulkan secara subjektif? Ada pemikiran bahwa waktu itu jangan-jangan tidak ada, karena yang ada itu cuma sekarang saja. Sahabat sekalian, pembahasan tentang waktu ini juga menyisakan misteri yang luar biasa. Termasuk apakah bisa kita masuk ke dimensi waktu di masa lalu atau ke masa depan. Apakah waktu itu hanya berjalan ke masa depan? Apakah bahkan waktu itu akan bisa kembali lagi ke masa lalu? Dan seterusnya masih menjadi pembicaraan yang tidak ada habisnya dan menyisakan misteri yang luar biasa. Yang ketiga, bicara tentang materi. Ini juga menyisakan satu misteri yang tidak ada habisnya, yang difahami oleh ilmu pengetahuan modern, oleh sains, bahwa materi yang diketahui di jagat raya ini ternyata tidak lebih dari 5% saja. Selebihnya disebut sebagai materi gelap dan energi gelap yang menempati kira-kira 95% lebih dari realitas jagat raya yang tidak terdeteksi. Jadi pengetahuan manusia terkait dengan materi atau massa yang juga bisa disetarakan dengan energi karena ada korelasi antara massa dan energi itu, pengetahuan manusia tidak lebih dari 5% saja. Selebihnya disebut sebagai gelap. Dan misteri terkait dengan materi energi ini membuat bingung para tokoh-tokoh terkemuka dunia di bidang sains. Di antaranya Einstein yang bertentangan dengan katakanlah Niels Bohr. Einstein berbicara tentang gravitasi, tentang relativitas jagat raya dalam skala makrokosmos. Sedangkan Niels Bohr dan kawan-kawan yang lainnya, ada Schrödinger, ada Max Planck, ada Weinberger, dan sebagainya, tokoh-tokoh di bidang mekanika kuantum
yang memiliki persepsi terhadap realitas jagat raya berbeda dengan yang dipersepsi oleh Einstein. Dan ini tidak bisa dipersatukan antara teori gravitasi ala Einstein dengan teori mekanika kuantum ala tokoh-tokoh atau pemikir-pemikir mekanika kuantum itu. Sampai sekarang tidak bisa dipersatukan. Di skala makrokosmos, Einstein bilang bahwa semua ini bisa diprediksi, termasuk realitas kehidupan kita sehari-hari. Ini masih masuk dalam skala yang bisa diprediksi, diamati secara empirik. Tetapi di skala kuantum, ternyata basisnya bukan kepastian, melainkan adalah teori ketidakpastian. Uncertainty theory misalnya. Dan ini menjadi dasar statistik di skala kuantum bahwa segala realitas di skala kuantum itu hampir-hampir tidak bisa diprediksi. Mereka bisa muncul dan menghilang dari ketiadaan yang disebut sebagai vacuum state atau keadaan vakum, quantum vacuum state. Bahwa dari semacam kondisi ketiadaan itu bisa memunculkan berbagai macam peristiwa yang unpredictable. Sehingga muncullah salah satu quote yang sangat terkenal dari Einstein. The most incomprehensible thing about the universe is that it is comprehensible. Bahwa hal yang paling tidak dimengerti dari realitas jagat raya ini adalah bahwa dia bisa dimengerti. Artinya menurut Einstein, jagat raya ini perilakunya tidak bisa dimengerti. Itu tokoh selevel Einstein yang menjadi tokoh terkemuka di abad modern ini. Yang teori-teorinya dalam memahami realitas jagat raya ini masih terus hidup dan terbukti sampai sekarang. Bahkan yang paling sulit pun terkait dengan relativitas umum maupun relativitas khusus. Dan menariknya di sisi yang lain, di dunia kuantum, Niels Bohr juga menyampaikan satu quote yang menggambarkan bahwa dunia kuantum untuk menggambarkan realitas jagat raya itu pun sulit dimengerti. Salah satu quote yang terkenal dari dia adalah, "Anyone who is not shocked by quantum theory has not understood it." Jika ada yang bicara tentang kuantum teori dan dia tidak shock, tidak bingung, tidak pusing terkait dengan itu, maka dia tidak mengerti terkait dengan apa yang sedang dia bicarakan. Jadi poin pentingnya apa? Bicara di skala makrokosmos bingung, gak ketahuan atau tidak bisa memahami hakikatnya. Bicara di skala mikrokosmos juga kebingungan, tidak bisa memahami hakikatnya. Poin penting yang ingin saya sampaikan adalah perkembangan sains sejauh ini di skala apapun ternyata memunculkan misteri yang tiada habisnya. Sehingga menjadi absurd, menjadi konyol kalau ada orang yang mengatakan bahwa ke masa depan ilmu pengetahuan, sains itu akan bisa membuka seluruh misteri realitas jagat raya ini. Ini baru bicara terkait dengan jagat raya dalam sudut pandang entitas matinya. Ruang, waktu, materi, energi, belum lagi bicara tentang informasi atau tatanan hukum alam yang luar biasa hebatnya. Sehingga semuanya ini tertata dan bisa survive selama miliaran tahun tidak mengalami keruntuhan. Manusia itu cuma sebutir debu atau lebih kecil dari itu di jagat raya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa sains ke masa depan akan bisa mengungkapkan seluruh misteri itu, maka mengikuti quote dari Einstein maupun dari Niels Bohr itu, orang itu yang punya pendapat seperti itu, dia tidak paham apa yang dia bicarakan sendiri. Sahabat sekalian, saya kira kalau kita lanjutkan kajian terkait dengan ini, semakin membuka realitas bahwa ilmu pengetahuan itu sesungguhnya yang berkembang dalam peradaban kita, yang dianggap sebagai satu kemajuan luar biasa untuk memahami realitas, itu tidak ada apa-apanya
dibandingkan dengan realitas itu sendiri. Baru bicara terkait dengan entitas mati dari jagat raya saja sudah sedemikian kecilnya pengetahuan yang kita miliki atau berkembang dalam peradaban manusia. Apalagi bicara terkait dengan dinamika kehidupan yang melibatkan subjektivitas. Tadi itu baru bicara objektivitas, itu sudah demikian tidak terbatasnya realitas itu. Apalagi ketika dikaitkan dengan subjektivitas, di mana kecenderungan tren ilmu pengetahuan ke masa depan semakin melibatkan subjektivitas. Pengamat itu akan menempati posisi penting di dalam memahami realitas jagat raya. Tanpa adanya pengamat yang subjektif, maka objektivitas itu tidak akan muncul sebagai persepsi di dalam kehidupan kita. Banyak sekali contoh yang menggambarkan bahwa realitas tidak bisa dipahami hanya secara objektif tanpa melibatkan subjektivitas. Kalau nggak ada orang, nggak ada pengamat, maka realitas itu ya akan berada di dalam realitas itu sendiri, di dalam jagat raya, dan tidak akan pernah terungkap sebagai ilmu pengetahuan. Karena itu bicara ilmu pengetahuan tidak bisa hanya dibatasi dalam konteks sains yang objektif. Sains yang objektif, matematika, fisika, kimia, astronomi, dan seterusnya, itu hanya berbicara sebagian kecil dari realitas yang sesungguhnya. Karena di luar sains itu banyak sekali ilmu-ilmu alat yang harus kita pakai untuk memahami realitas ini. Ada ilmu bahasa yang memunculkan persepsi dan imajinasi. Ada ilmu tentang sejarah, ada ilmu antropologi, sejarah kemanusiaan, ada ilmu tentang psikologi, ada ilmu psikiatri, ada ilmu neuroscience misalnya, yang menggabungkan antara objektivitas, realitas sains dengan psikologi. Karena memang ke depannya kita tidak akan bisa memahami realitas ini dengan hanya berbasis kepada objektivitas, tetapi harus digabungkan secara simultan dengan subjektivitas. Dan seterusnya begitu banyaknya ilmu pengetahuan dalam peradaban manusia ini untuk memahami realitas. Tetapi semua itu digabungkan pun itu cuma sedikit sekali dibandingkan realitas yang sesungguhnya dari alam semesta yang mati maupun di dalam realitas kehidupan makhluk hidup di dalamnya termasuk manusia yang hidup di alam semesta itu. Maka Islam sebagai agama menyadarkan kepada umatnya untuk meyakini keberadaan yang gaib, di mana kegaiban itu jauh lebih banyak dibandingkan yang tampak atau yang syahadah yang bisa kita observasi. Dan itu dibenarkan secara saintifik bahwa pengetahuan manusia itu tidak akan lebih dari 4 atau 5% saja. Bahkan barangkali itu terlalu optimistik. Sehingga Al-Quran menggambarkan orang yang bertakwa itu adalah orang yang yu'minuna bil ghaib. Orang yang meyakini bahwa realitas ini penuh dengan misteri, penuh dengan kegaiban. Yang harus diyakini dan kemudian harus dipelajari bukan hanya secara objektif, melainkan secara subjektif, berbasis pada tuntunan dari Sang Maha Berilmu, Sang Maha menguasai kegaiban, yaitu Allah Azza wa Jalla. Karena itu menjadi poin yang sangat penting, tuntunan wahyu ilahiyah dalam bentuk kitab suci, dalam bentuk agama itu. Kenapa? Dikarenakan manusia ini tidak mampu memahami realitas sejati, bahkan realitas dirinya saja. Kesejatian atau jati dirinya, itu saja manusia masih meraba-raba tentang siapa aku ini yang sebenarnya. Bahkan tentang mungkin badannya semakin diketahui, tetapi masih banyak yang menyisakan misteri. Tapi terkait dengan jiwanya, terkait dari mana jiwa itu berasal,
tentang roh yang menghidupkan manusia ini, tentang siapa yang menjadi sumber atau dari mana sumber roh itu. Kenapa ada nilai-nilai moralitas, kenapa ada nilai-nilai akhlak, ada kebaikan, ada keburukan, ada misi kehidupan, dan seterusnya yang sangat kompleks. Dan itu tidak akan bisa terselesaikan oleh sains yang pendekatannya semata-mata objektivitas. Ada ranah yang luar biasa luasnya yang menggambarkan realitas, kesejatian, atau hakikat dari alam semesta dengan segala peristiwa yang mengisi di dalamnya ini. Dan itulah yang diajarkan oleh agama, khususnya Islam. Menggambarkan betapa kecilnya manusia ini dan betapa maha besarnya, maha berilmunya, maha segala-galanya Allah sebagai Tuhan yang menciptakan realitas yang ada itu. Sehingga di dalam Al-Quran digambarkan dalam banyak sekali ayat yang menggambarkan gap kegaiban dengan pengetahuan manusia itu. Misalnya yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha. Wa la habbatin fi dhulumatil ardi. Wa la radbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau kitab realitas. Demikian juga di dalam surat An-Naml ayat 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yas'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan bahkan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Poin pentingnya Al-Quran mengabarkan kepada kita bahwa manusia itu banyak sekali yang tidak diketahuinya dan itu diklasifikasikan sebagai perkara gaib. Dan hanya Sang Penciptalah yang mengetahui itu dan akan diwahyukan, diberikan ilmunya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Sedangkan pada umumnya manusia itu tidak mengetahui banyak sekali hal-hal yang gaib itu yang oleh Al-Quran digambarkan mereka menduga-duga dari tempat yang jauh. Baik secara ruangan, sangat jauh, secara waktu juga sangat jauh, di level materi dan energi juga sangat jauh, dan secara informasi itu juga sangat jauh. Oleh Al-Quran disebut menduga-duga hal yang gaib yang tidak diketahui dari tempat yang jauh. Misalnya yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Saba 53. Wa qad kafaru bihi min qabl wa yaqdifuna bil ghaibi mim makanin ba'id. Dan sesungguhnya mereka telah mengingkari Allah sebelum itu dan mereka menduga-duga tentang yang gaib dari tempat yang jauh. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menginformasikan kepada kita, yang menggambarkan betapa kecilnya, betapa sedikitnya pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, sedangkan realitas jagat raya sebagai ciptaan Allah, Sang Maha Berilmu, itu sedemikian luasnya, hampir-hampir bisa dikatakan tidak berhingga besar dan luasnya itu. Maka ketika dipertanyakan apakah ilmu pengetahuan akan bisa menggantikan agama, sangat jelas poinnya, sangat jelas argumentasinya bahwa agama tidak akan pernah bisa digantikan oleh ilmu pengetahuan atau oleh sains apalagi.
Sains hanya menjadi salah satu ilmu alat saja untuk memahami realitas. Agama memberikan dorongan kepada kita untuk memahami jati diri kita dan jati diri atau hakikat alam semesta dengan memberikan motivasi-motivasi yang disampaikan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Ternyata bukan hanya soal ilmu pengetahuan dalam konteks apalagi cuma objektif, melainkan pendekatan-pendekatan yang subjektif. Ditambah lagi pendekatan terkait dengan nilai-nilai moralitas, yang itu tidak diajarkan di dalam sains, karena sains hanya bicara terkait entitas yang mati. Orang-orang yang pintar secara saintifik tetapi tidak bermoral, itu akan memunculkan masalah dalam kehidupan dan peradaban manusia. Dari mana itu ajaran moralitas? Itu datangnya dari agama. Karena itu agama tidak akan pernah bisa digantikan oleh sekedar perkembangan sains semaju apapun. Belum lagi terkait dengan motivasi untuk memahami realitas itu. Orang-orang yang tidak beragama, mungkin dia akan pintar terkait dengan sains, tetapi bisa jadi mengalami masalah moralitas. Dan kemudian tidak memiliki motivasi untuk mendapatkan keyakinan tentang hakikat realitas itu sendiri, termasuk asal-usul dirinya, dari mana dan mau kemana, dan apa yang menjadi tujuan hidupnya. Jadi ringkas kata sahabat sekalian, agama itu adalah satu ajaran yang sangat kompleks, jauh melebihi sains. Karena di dalamnya memberikan pendekatan-pendekatan yang akan membimbing seseorang memiliki motivasi untuk memahami realitas dirinya, memahami realitas alam semesta, dan memahami ada realitas sejati, yaitu Tuhan yang menciptakan segala realitas yang ada ini. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan Anda sudah mendapatkan benang merahnya, mendapatkan hikmah dari kajian kita kali ini. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.